Sudah fitrah manusia untuk hidup bahagia. Bahkan lebih dari sekedar bahagia, seorang mukmin pasti menginginkan eksistensinya bisa memberikan manfaat bagi sesama. Apalagi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa manusia terbaik di antara kaum muslimin adalah yang paling banyak memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pemirsa Rasil TV, belum banyak yang benar-benar mengerti bagaimana menempa diri menjadi pribadi bahagia dan bermanfaat. Kebanyakan justru banyak yang terjebak pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Bukan karena mereka tidak berilmu, tetapi karena salah dalam memanfaatkan ilmunya. Hal ini terjadi, bagaimana mungkin seorang mukmin bisa menjadi manusia terbaik di sisi Allah dan Rasul-Nya? Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Fawaidul Fawaid menyebutkan bahwa ada 10 perkara yang tidak bermanfaat, di mana kita mesti waspada dan berupaya untuk menjauhinya. Dalam jendela Islam kali ini, kita akan membahas 10 perkara yang tidak bermanfaat tersebut. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu perkara yang paling diutamakan dalam Islam. Seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, maka akan dihormati oleh orang lain. Akan tetapi, ilmu pengetahuan akan menjadi perkara yang sia-sia jika kita tidak mengamalkannya. Hal ini berlaku pada apapun yang masuk kategori ilmu. Salat misalnya, ketika seorang muslim mengerti bahwa salat itu wajib, namun kemudian ia melalaikannya, maka jelas ia berada dalam kategori ini. Termasuk berhijab atau berjilbab. Muslimah yang sudah mengerti wajibnya jilbab namun mengabaikannya akan termasuk pada kategori kesia-siaan ini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kita doa yang penting. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak terkabul. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Islam pun tegas terhadap orang-orang yang berperilaku seperti ini, terhadap orang berilmu namun tidak mengamalkannya. Ancaman untuk mereka bukan ancaman biasa, sebagaimana tertuang dalam hadis, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada malam diisrokan, aku melewati orang-orang yang lidah mereka dipotong dengan alat-alat pemotong dari api neraka. Aku bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, para khotib umatmu yang mengatakan apa yang tidak mereka perbuat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas, satu kata yang mudah diucapkan, tapi susah diamalkan. Ikhlas adalah perkara terpenting dalam amalan, yang hal tersebut sangat erat hubungannya dengan iman.
pengaruh ikhlas terhadap amalan itu sangatlah besar. Amal yang kecil dan sedikit, jika dilakukan dengan ikhlas, dapat memperoleh pahala yang besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam perkara ini mengatakan, suatu jenis amalan yang dikerjakan oleh manusia dengan menyempurnakan keikhlasannya dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa besar dengan sebab amalan itu. Tidak diragukan lagi bahwa keikhlasan membutuhkan kesungguhan yang tinggi hingga seorang hamba meraihnya dengan sempurna. Oleh karena itu, amal yang tidak dilandasi rasa ikhlas akan berakhir sia-sia, karena kunci segala amalan adalah keikhlasan dari sang pelakunya. Harta yang dianggurkan dan tidak dimanfaatkan untuk kenikmatan hidup di dunia, serta tidak pula diinvestasikan untuk kebahagiaan di akhirat, merupakan perkara sia-sia yang ketiga. Padahal, orang yang mengumpulkannya tidak dapat menikmati pemberdaharaan ini untuk selama-lamanya di dunia, dan tidak pula dapat dipersembahkan ke hadapan Allah di akhirat kelak. Tidak dapat dielakkan dan tidak pula dapat dipungkiri bahwa begitu kuatnya daya tarik atau magnet dari harta benda duniawi mempengaruhi setiap manusia di dunia ini, sehingga tidak ada lagi yang peduli apa status atau hukum dari harta yang diperolehnya itu, haram atau halal. Karena terlalu kuatnya daya tarik harta benda duniawi, tidak sedikit orang yang tertarik kepadanya menjadi lupa dengan dirinya sendiri, dengan akidahnya, dan dengan pendidikannya, serta lupa dengan kehormatannya, menjadi lupa kepada Rasulullah SAW, dan bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga berlaku apabila hartanya tidak dimanfaatkan, karena sesungguhnya dari sebagian harta kita tersebut terdapat juga bagian orang lain yang dititipkan kepada kita untuk disampaikan melalui sedekah dan zakat. Namun jika harta hanya disimpan, maka menjadi sia-sialah harta tersebut. Di dalam perjalanan hidup anak Adam di permukaan bumi ini, tidaklah seorang hamba terlepas dari problema yang berlaku pula pada manusia lainnya. Setiap tarikan nafas anak Adam menjadi pertanda bahwasanya persoalan-persoalan yang sama selalu berulang, karena segala yang belum terjadi, sudah terjadi dan akan terjadi berjalan di atas nama Allah. Semua ketetapan dan rencana Allah berlaku untuk setiap orang, di mana kita berdoa di dalamnya. Tugas hamba Allah dalam mengikuti rencananya tidak lain mentaati hukumnya, mengikuti takdirnya dengan hati ridho dan sabar. Di samping itu, berikhtiar penuh waspada dan tawakal, terus-menerus takarub kepada Allah dengan mujahadah yang teratur, dan jangan membiarkan hati kita kosong dari zikrullah, agar hubungan dengannya selalu hidup,
serta menempatkan diri benar-benar sebagai hamba Allah yang patuh. Membiarkan hati kosong dari Allah akan memudahkan setan mendapatkan peluang, menggerogoti keyakinan iman yang sedang tumbuh merekah. Setiap tarikan nafas yang dihembuskan, di dalamnya ada ketentuan Allah. Jangan kosongkan hati dari mengingat Allah, sebab akan dapat memutuskan muraqabah kita dari hadiratnya. Janganlah keheranan karena terjadinya hal-hal yang mengeruhkan jiwa. Karena itu, sudah menjadi sifat dunia dalam selama Anda berada di dalamnya. Kalau hati kosong dan jiwa yang keruh ada pada diri kita, maka hal itu akan menjadi sia-sia, termasuk pada hidup kita yang akan hanya menjalani hidup yang sia-sia jika hati ini kosong dari mengingat Allah. Dunia di mana kita hidup, Allah menganugerahkan banyak pertolongan bagi manusia. Semua kebutuhan makhluk hidup disediakan dengan mudah. Tiada sesuatu apapun yang terlewat. Sebagai contoh, mari kita berpikir tentang diri kita. Dari saat kita bangun tidur, kita memerlukan banyak hal dan menemukan beragam keadaan. Singkatnya, kita dapat bertahan hidup karena banyaknya pertolongan yang dilimpahkan kepada kita. Begitu banyaknya karunia Allah yang diberikan kepada kita, termasuk raga yang kita miliki ini, merupakan karunia yang tidak ternilai harganya. Akan tetapi, badan atau raga kita ini akan menjadi hal yang sia-sia jika kita tidak melakukannya untuk berlaku taat dan khidmat kepada agama Allah. Oleh sebab itu, kita diwajibkan untuk selalu berlaku taat. Tidak mudah memang, tapi jika kita mulia dengan ikhlas dan niat yang baik, maka segalanya akan terasa ringan. Ikhwan dan akhwat, masih ada lagi beberapa perkara sia-sia yang wajib kita hindari. Tunggu sesaat lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Rasa cinta sebenarnya adalah fitrah manusia. Memiliki rasa cinta tentunya sudah pasti dirasakan dan diinginkan oleh setiap insan. Cinta terkadang diartikan sebagai rasa ketertarikan antara dua lawan jenis, dan cinta pula lah yang biasanya mendasar suatu hubungan, dalam hal ini melalui pernikahan. Dalam Islam, rasa cinta sangat dihargai karena rasa cinta kepada sesama manusia dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah landasan seseorang untuk menjalankan ibadah dan dengan ikhlas mengamalkan ajarannya. Seorang pria atau wanita hendaknya mencintai karena Allah dan bukan karena nafsu semata. Cinta sejati dalam Islam adalah tatkala dua orang manusia mencintai satu sama lain dan bersama-sama mewujudkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan senantiasa mendorong satu sama lain untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hal inilah yang menyebabkan rasa cinta akan menjadi sia-sia karena tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan cinta tersebut tidak tumbuh dalam rangka tunduk kepada perintah Allah. Waktu yang tidak dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu yang terlewatkan ataupun untuk memperoleh kebajikan dan kedekatan kepada Allah menjadi perkara yang sia-sia berikutnya. Namun, apabila seorang muslim bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, insya Allah tidak ada waktu yang terlewati, karena selalu dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas dirinya di sisi Allah Ta'ala. Waktu merupakan salah satu anugerah terbesar dalam hidup manusia. Waktu yang telah hilang tidak akan pernah bisa kembali lagi. Oleh sebab itu, kita harus sebijak mungkin mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks kekinian, ini mungkin dialami oleh sebagian besar orang yang suka berangan-angan. Dia selalu berandai-andai menginginkan ini dan itu, namun sama sekali tidak pernah memikirkan kesehariannya. Apakah sudah diisi dengan ketaatan atau tidak? Apakah sudah memahami Al-Quran atau belum? Pada hakikatnya, tugas utama manusia di kehidupan dunia ini adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana manusia yang mengaku beriman, salah satu bentuk keimanan tersebut adalah yakin dan percaya kepada kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk, perintah, pegangan serta pedoman hidup kita di dunia. Akal pikiran merupakan anugerah luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Ketika akal pikiran ini difungsikan, maka sesungguhnya manusia akan hidup dalam kebekuan dan kematian. Ketika akal pikiran tidak difungsikan, maka sesungguhnya manusia akan hidup dalam kebekuan dan kematian. Islam menuntunkan kita untuk memaksimalkan fungsi akal pikiran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhkan akal pikiran dari mendekatkan diri kepada Allah akan membawa manusia pada kondisi rendah dan hina, bahkan dari binatang sekalipun. Keengganan manusia untuk menggunakan akal akan memunculkan sikap taklid dan jumud. Sikap inilah yang akan menjadi penghalang terbesar untuk kemerdekaan akal. Karenanya, Allah mencela manusia untuk bersikap taklid, hanya mengekor saja. Oleh sebab itu, akal pikiran yang digunakan untuk memikirkan hal yang tidak berguna merupakan salah satu perkara sia-sia yang wajib kita hindari. Di kehidupan ini akan tegak dan berkembang selama di dalamnya ada orang-orang yang rela melakukan pengorbanan atau pengkhidmatan. Sebaliknya, jika sebuah masyarakat hanya diisi orang-orang yang hanya ingin dilayani, tidak ada yang mau berkhidmat dan melayani sesama, maka kebaikan akan dicabut dari mereka dan diganti dengan keburukan dan kesulitan.
Ketika kita melayani orang lain, maka seharusnya orang itu memberikan sesuatu terbaik sebagai hak kita. Dalam hubungan muamalah dengan seseorang, ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, terutama hak berkeyakinan kita sebagai seorang muslim. Seseorang yang telah kita bantu tidak diperkenankan mengatur juga hak kita dalam beribadah. Namun jika hal tersebut masih berjalan terus, maka kita diwajibkan untuk menghindarinya. Karena hal ini merupakan salah satu macam perkara yang sia-sia. Imam Syafi'i pernah berkata, "Ketika hatimu terlalu berharap kepada seorang manusia, maka Allah tempatkan ke atas kamu pedihnya sebuah pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut, agar kamu kembali berharap kepadanya." Mungkin kita semua pernah merasakan berharap pada manusia, namun dalam perjalanannya, sering sekali kita merasa kecewa pada mereka, karena memang hal ini merupakan salah satu perkara yang sia-sia. Allah dengan tegas memerintahkan untuk selalu berharap dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dialah yang mampu melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu, jangan terlalu takut dan berharap banyak kepada manusia, yang nyawanya pun ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan dan akhwat, demikianlah 10 perkara sia-sia yang wajib kita hindari, agar senantiasa istiqomah berada pada jalan yang lurus. Semoga jendela Islam kali ini dapat memberikan manfaat serta pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.